baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 8 untuk menyajikan materi tentang pemeran. Dan sebelum itu, kami menyapa kita dalam bahasa kita Indonesia. Ahubun, Shalom. Langsung saja pada materinya, yaitu di bab 8, judulnya pemeranan. Ajaran Bolesky. Menurut Richard Bolesky, memainkan peran aktor memerlukan beberapa hal, yaitu 1. Pendidikan tubuh. Pendidikan tubuh adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Kemudian yang kedua, itu ingatan emosi. Ingatan emosi adalah aktor harus mampu berlatih mengingat segala emosi yang terpendam dalam halaman sejarah hidup masa silam. Kadang ia bersedih seperti Romeo yang ditinggal mati oleh Julia. Berarti di situ kita bisa tahu bahwa itu ingatan emosi, dia itu mengingat emosi yang pernah terpendam dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, luka dramatis, yaitu perubahan yang bersifat ekspresif dan emosi. Aktor harus mampu mewujudkan apa yang disampaikan peran lewat dialog-dialognya. Di sini aktor dituntut produktif dan kreatif dalam laku dramatis, dikenal hukum Trisesa. Batang besarnya idenya, pokok pentas datang dari sutradara. Kemudian yang keempat, pembangunan watak, yaitu bagaimana melelah struktur psikis perang, bagaimana inteligensinya, pintar dan bodoh, bagaimana watak angkuh, kasar, tegas, ragu, pendiam, pemalu, pengecut. Bagaimana watak ke dalamnya, misalnya orang yang kasar sering mempunyai sifat adil dan penyayang. Orang yang pendiam tetapi memiliki pendendam dan mempunyai sifat kejam, dan lain sebagainya. Aktor juga memberikan identifikasi, menyelidiki setiap detail kehidupan perang yang dimainkan. Kemudian yang kelima, observasi atau pengamatan. Seorang aktor adalah observatori kehidupan. Ia harus mampu memperhatikan cara orang mencangkul, mengajar di kelas, memimpin rapat perusahaan. Jadi kita bisa tahu bahwa observasi ini memiliki sifat ataupun kita dituntut bagaimana ekspresi wajah kita di saat kita mengajar di kelas, dan bagaimana ekspresi kita di saat kita memimpin perusahaan ataupun memimpin rapat perusahaan. Kemudian yang keenam, irama. Irama adalah perubahan-perubahan yang teratur dan yang dapat diukur dari segala macam unsur yang tergantung dari sebuah hasil seni, dengan syarat bahwa semua perubahan secara berturut-turut merangsang perhatian penonton dan menuju ke tujuan akhir seseniman. Kemudian bagian B, latihan tubuh, yaitu 1. Untuk memalih kelenturan otak, lakukan berbagai kegiatan lari, senam aerobik, sit up, squat jump, push up. Kegiatan itu bisa dilakukan bersama-sama. Setelah itu, gerakan kepala dengan berbagai variasi, putar ke atas, ke bawah atau ke bawah, samping kiri kanan, putar bolak-balik. Kemudian gerakan kedua,
Gerakan kedua tangan dengan berbagai variasi kiri kanan, tarik pendek panjang, muka belakang, belakang tubuh kiri kanan, masing-masing dua kali, dan semua hitungan 8 kali 3. Kemudian kedua, untuk melatih kekuatan tubuh, kelenturan, keseimbangan, lakukan beberapa latihan, yaitu 1. Latihan khayang, memeluk tubuh dari posisi kemudian perlahan-lahan tekutkan tubuh ke belakang pelan-pelan sampai kedua tangan menyentuh tanah tanpa jatuh. Lakukan secara berpasangan. Hal itu bisa membantu pasangan titik jatuh. Kemudian bagian B, latihan keseimbangan. Berdiri, satu kaki diangkat, kemudian ke belakang dengan posisi lurus. Tangan merentang seperti sayap pesawat terbang. Tekutlah satu kaki yang menyangkut dan turunkan pelan-pelan, tidak boleh jatuh. Lakukan juga untuk kekuatan tumpu untuk satu kaki yang lain. Kemudian bagian C, latihan keseimbangan. Berdiri membungkuk, satu tangan kanan menyentuh tangan tanah, tangan yang lain memegang telinga kanan yang ini. Kemudian melakukan gerakan memutar 8 kali, berdiri tegak dan berjalan lurus. Latihan ini cukup berat, dilakukan berpasangan, dan yang satu menolong yang satu menolong jika terlatih jatuh. Bagian D, latihan kekuatan dan keseimbangan lain, sering seperti meloncat di deratan manusia yang membungkuk secara berselang-seling sampai 10 loncatan. Latihan menari tubuh secara berpasangan, satu dengan yang lain, memegang dua tangan, kedua kaki bertumpuk di tempat sama, menjatuhkan tubuh pelan-pelan. Baik, demikian pembahasan saya. Dilanjutkan teman saya. Demikian. Baik, saya akan lanjutkan pemaparan makalah kami, yaitu bab 8, pemeranan. Bagian C, latihan vokal. Di sini berikut adalah latihan vokal terdapat dari suara dan musik. Yang pertama, 1. Latihan mengucapkan vokal, diantaranya A, I, U, dan O. Duduk bersila, tangan di atas paha. Tarik nafas panjang, tahan, dan ucapkan vokal A perlahan sampai nafas habis, dan lakukan juga untuk vokal-vokal yang lainnya. Kedua, latihan memperkaya variasi vokal dan produksi kata dan kalimat. Pilih kata indah misalnya daun, dan buat kalimat indah menggunakan daun. Ketiga, yaitu untuk melatih nada dan irama. Di sini juga dalam pemeranan Anda juga bisa bernyanyi untuk pemula. Kita harus memilih lagu-lagu yang kita suka, atau betul-betul kita menghayati lagu itu sendiri, dan bisa kita memilih lagu daerah kita atau lagu Indonesia maupun lagu barat. Ke bagian D, yaitu latihan memproduksi monolog dan dialog. Monolog adalah berbicara sendiri atau berbicara.
Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kami bagian E, latihan pemeran. Pemeran adalah orang yang memerankan karakter tokoh dalam suatu sandiwara atau dramatik. Untuk itu, aktor harus bisa melatih diri untuk memerankan karakter tokoh yang ada di dalam teks naskah. Aktor harus bisa memerankan karakter tokoh itu baik sebagai protagonis, antagonis, dan tritagonis. Aktor harus bisa menguasai itu, harus bisa melatih diri untuk menjadi apapun yang akan diberikan kepadanya untuk diperankan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam latihan pemeran. 1. Aspek interpretasi yang dimana aspek ini mencakup bagaimana aktor menafsirkan peran melalui pemahaman intensif penulis naskah dan sutradara, yang artinya bagaimana aktor itu bisa memahami maksud dari penulis naskah dan sutradara dalam memerankan karakter tokoh yang telah yang akan dia perankan. Kedua, aspek eksekusi, yang artinya bagaimana aktor itu memilih teknik aktingnya, bagaimana aktor itu bisa memilih teknik dalam memerankan karakter tokoh tersebut, sehingga ketika dia akan memerankannya, dia akan lancar, tidak akan kaku dan tegang. Kedua, dalam aspek ini ada sumber internal dan eksternal, yang dimana sumber eksternal yaitu external acting ini yaitu 1. Tubuh yang sehat. Aktor dalam satu drama dia harus memiliki tubuh yang sehat, sehingga ketika dia akan memerankan, dia akan berpikir jernih karena tubuhnya sehat, mentalnya juga sehat. Kedua, suara dan pendengaran yang tajam dan responsif. Dia akan peka akan suara-suara. Aktor ketika dia sudah terlatih, aktor akan peka akan suara dan pendengarannya akan tajam dan responsif, akan merespon ketika ada suara-suara yang akan didengar. Kedua, berpikir inteligensi yang cerdas, yang artinya dia berpikir luas, dia akan berpikir sehat dan bisa menguasai panggung atau karakter tokoh yang akan diperankannya dalam drama yang akan ditampilkan di panggung. Keempat, imajinasi. Aktor harus bisa berimajinasi akan bagaimana caranya untuk menjalankan aktingnya itu, bagaimana untuk memotor akting tersebut, bagaimana perasaannya gitu. Ketiga, perasaan. Ya, aktor harus bisa menguasai perasaan marahkah, perasaan sedihkah, perasaan gembira-kah. Aktor harus memiliki perasaan itu dan benar-benar menjiwai karakter tokoh tersebut, sehingga dia dapat sehingga nanti ketika dia memerankan, dia dapat memberi pesan kepada penonton. 6. Kemauan. Ya, aktor harus ada kemauan dalam memerankan karakter itu. Dia ada kemauan untuk memerankan perannya dalam drama tersebut, sehingga tidak akan kaku ketika ditampilkan dan tidak akan tegang, tidak akan membosankan. Kedua, sumber eksternal. Dalam sumber eksternal ini terdapat beberapa, yaitu naskah. Artinya dalam melakukan suatu drama harus ada naskah. Ketika ada naskah, baru akan melaksanakan drama. Kedua, interpretasi sutradara.
interpretasi aktor dalam dimensi interpretasi sutradara. Artinya sutradara yang akan mengarahkan aktor atau aktrisnya. Dia akan bertanggung jawab dalam masalah aktris dan mempersiapkan alat-alat, mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang akan digunakan dalam drama tersebut. Dua, kondisi produksi. Artinya di sini kondisi produksi ini bagaimana untuk memproduksi suatu drama itu, apakah bisa menarik perhatian penontonkah atau tidak. Bagian F, faktor positif dan faktor negatif sumber internal acting. 1. Tubuh. Faktor positifnya itu sehat, terkoordinir, terlatih, lentur, relaks, peka, responsif, enak ditonton, dan merasa at home di panggung. Sedangkan faktor negatifnya kaku, tegang, tidak menurut, tidak terkuasai, tidak responsif, dan membosankan. Kedua, suara dan pendengar. Faktor positifnya itu terlatih dan berkembang, kaya, kuat, bervariasi atau kaya warna, bergetar, responsif, fleksibel, musikal, atau jangkauan tinggi rendah, nafas panjang, proyeksi kuat, pendengar yang peka dan responsif dan sensitif. Sedangkan faktor negatifnya itu monoton, dia akan membosankan, sulit diproyeksikan. 3. Pemikiran dan inteligensi. Faktor negatifnya itu sehat, intelek, berkembang, responsif, kritis, kreatif, kaya asosiasi. Faktor negatifnya itu tertutup, tak berkembang, sempit, berprasangka buruk atau bebal. 4. Imajinasi. Faktor positifnya itu terlatih, berkembang atau bisa melihat dan mendengar, merasakan, dan inner action. Faktor negatifnya tumpul, miskin, dan kaku, tidak berkembang, di situ-situ saja maksudnya. Perasaan positifnya, faktor positifnya dia akan peka, dia akan reseptif, responsif, terkontrol. Sedangkan negatifnya dia tumpul dan lepas. 6. Kemauan. Sisi positifnya itu dia akan tekun, rajin, rajin belajar, keras, tidak mudah menyerah. Sedangkan sisi atau faktor negatifnya yaitu malas, lekas puas diri, superiority kompleks, yang artinya dia akan malas melakukan atau tidak ada niat atau kemauan untuk menjadi pemeran dalam drama tersebut. Demikian pembahasan kami, saya ucapkan terima kasih.